Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, jamaah Masjid Darur Razzaq yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pertemuan kita yang keberapa? Yang ke-10 ya. Yang ke-10 dari kitab Durusul Lughah. Dan kita terakhir kali membahas tentang memaksimalkan pembahasan tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Begitu juga kita menyinggung tentang hamzatul wasl dan hamzatul qata'. Begitu ya. Hamzah wasl itu apakah ada hamzahnya yang nangkring atau tidak? Tidak ada ya. Dan dia hanya terbaca ketika di awal saja, di awal kalimat. Adapun ketika berada di tengah, dia wujuduhu ka'adamihi. Keberadaannya seperti ketidakadaan. Keberadaannya seperti tidak ada. Jadi dianggap tidak ada. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan baru, ad-darsu as-sadis. Taib. Bisa diikuti bersama ya. Ad-darsus sadisu. Hadhihi. Taib, hadhihi itu artinya ini. Apa bedanya dengan hadza? Nah, itu kan pertanyaannya. Kita sudah pernah membahas hadza. Papan tulis minta tolong didekatkan. Syukran. Kalau hadza itu artinya juga ini, namun dia khusus mudzakkar. Begitu ya. Khusus mudzakkar. Syukran. Tapi kalau hadhihi itu muannats. Isim itu kan ada yang mudzakkar dan ada yang muannats. Hukum asalnya isim itu mudzakkar, kecuali jika ada tak marbutohnya, begitu ya. Maka dia dihukumi sebagai muannats. Nah, hadhihi ini adalah kata tunjuk atau isim isyarah yang khusus untuk muannats. Coba kita baca ya. Hadza ibnu Hamidin. Hadza ibnu Hamidin. Wa hadhihi bintu Yasirin. Ya kan? Ketika yang ditunjuk adalah laki-laki menggunakan hadza, ini adalah anaknya Hamid dan ini adalah putrinya Yasir. Ya. Mengapa menggunakan hadhihi? Karena yang ditunjuk al-musyaru ilaih, yang ditunjuk adalah bint. Dan bint itu artinya anak perempuan, berarti dia perempuan. Ibnu Hamidin jalisun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Anaknya Hamid ngapain? Duduk ya, sedang duduk. Sedangkan putrinya Yasir apa? Waqifatun, berdiri. Kita pernah belajar waqifun itu berdiri. Masih ingat atau tidak? Waqifun berdiri. Tapi berhubung pembahasannya sedang yang berdiri ini adalah perempuan, maka kita tambahkan tak marbutoh. Kalau misalkan kita putar, ya, misalkan kita katakan dengan bahasa Indonesia, anaknya Hamid sedang berdiri, sedangkan putrinya Yasir sedang duduk. Bagaimana bahasa Arabnya? Dikira-kira? Ya, Ibnu Hamidin waqifun. Mumtaz, jalisatun. Nah, jadi tak marbutoh itu mengikuti siapa yang disifatinya, begitu ya. Ketika yang sedang dibahas itu mudzakkar, ya maka cukup jalisun. Tapi ketika yang dibahas atau yang sedang dikabarkan itu adalah muannats, maka dia ditambahkan
tak marbutoh. Dan ini berlaku untuk semuanya. Bahasa Arabnya guru laki-laki apa? Mudarrisun. Nah, kalau guru perempuan, mudarrisatun. Ustadz laki-laki, ustadzun. Ustadz perempuan, ustadzatun. Mudah ya. Syekh laki-laki, syekhun. Syekh perempuan, syeikhatun. Tinggal ditambahkan tak marbutoh. Taib. Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Apa artinya hadhihi ukhtul muhandisi? Saudarinya muhandis apa? Insinyur ya. Ini adalah saudarinya insinyur. Ahiya aydon muhandisatun? Nah, ini ada tambahan mufradat kata aydon. Aydon itu artinya juga. Boleh ditulis di buku cetak. Aydon artinya juga. Bagaimana Pak? Sudah clear? Sudah, taib. Ahiya aydon muhandisatun berarti kira-kira apa terjemahannya? Apakah dia juga seorang insinyur? Karena kan dia saudarinya insinyur. Bisa jadi dia insinyur juga, makanya ditanya begitu. Maka dijawab di sini la hiya tabibatun. Ya, la hiya tabibatun artinya tidak dia seorang dokter. Mengapa menggunakan hiya tabibatun bukan tabibun? Karena muannats. Ya, sekali lagi ya, karena muannats. Ya. Taib, apa perbedaan hadhihi dengan hiya? Hadhihi mumtaz, barakallahu fik. Hadhihi itu kata tunjuk. Tapi kalau hiya itu domir, kata ganti, ya. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hadhihi itu ini, kalau hiya itu dia. Itu kalau diterjemahkan, ya. Boleh langsung ditulis di buku tulis supaya tidak bingung. Hiya artinya dia perempuan, kalau hadhihi artinya ini untuk muannats. Taib. Selanjutnya sayyaratu man hadhihi. Sayyaratu man hadhihi. Hadhihi sayyaratul mudiri. Artinya bagaimana Pak? Mobil mumtaz. Mobil siapakah ini? Atau mobil milik siapakah ini? Begitu ya. Kemudian jawabannya ini adalah mobil kepala sekolah. Al-mudir artinya kepala sekolah. Sekali lagi, sayyaratu man hadhihi. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ma hadhihi. Hadhihi mikwatun. Hadhihi mikwatun. Mikwatun artinya setrika ya, mumtaz. Ada gambarnya. Setrika ya kan? Ada nggak di Al-Quran istiqaq dari kata mikwah? Istiqaq itu artinya pengambilan kata dari kata mikwah. Ada di surat At-Taubah. Yauma yukwa. Yauma yukwa. Gimana dalam surat At-Taubah? Yauma yukwa alaiha. Yauma yukwa. Aduh, ana malah lupa juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afwan, ana sambil cek. Yauma yukwa. Yauma yuhma, afwan. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama
fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana ingatlah pada hari ketika ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, dalam surat Taubah ayat 35. Afwan. Taib. Jadi dari kata mikwah artinya setrika. Liman hadhihi, halaman selanjutnya. Taib. Sudah? Taib. Liman hadhihi, hadhihi li Khalidin, hadhihi li Khalidin. Taib. Adarrajatu Anasin hadhihi. Apa artinya adarrajatu? Apa artinya darrajah? Sepeda. Kalau adarrajatu berarti apakah sepeda? Berarti terjemahan yang enak bagaimana? Mumtaz. Apakah ini sepeda milik Anas? Begitu ya. Apakah ini sepeda milik Anas? Darrajatu Anasin. Kenapa Anasnya majrur? Mudhaf ilaih. Pokoknya kalau ada isi majrur itu alasannya cuma dua. Kalau nggak kemasukan huruf jar, mudhaf ilaih. Jadi kalau nggak ada huruf jar, hukumin aja langsung mudhaf ilaih, nggak usah bingung-bingung. Iya kan? Taib. Apakah ini sepeda milik Anas? La. Hadhihi darrajatu Ammarin. Bareng-bareng. La. Mumtaz. Tidak, ini sepeda milik siapa? Kenapa Ammarin bukan Ammarun, bukan Ammaron? Mudhaf ilaih. Hadhihi jadidatun. Apa artinya jadidatun? Baru. Wa darrajatu Anasin qadimatun. Artinya lama. Jadi kan ditanya nih, apakah ini sepeda milik Anas? Bukan, ini milik Ammar. Soalnya ini baru. Kalau punya Anas itu udah lama, begitu. Tapi jadi pakai bukti, ya. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Itu kajiannya Ustadz Mahfud 1 bulan yang lalu. Atau 2 bulan yang lalu, afwan. Taib. Hadhihi sa'atu Aliyin. Hadhihi sa'atu Aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Apa artinya sa'ah? Jam. Berarti apa artinya hadhihi sa'atu Aliyin? Ini jamnya Ali. Kemudian hiya jamilatun jiddan. Dia bagus sekali, ya. Jam tersebut sangatlah indah. Jadi jiddan itu artinya banget, sekali, ya gitu. Itu artinya jiddan, ya. Ilham apa i'rabnya jiddan? Apa i'rabnya jiddan? Maf'ul mutlak. Berarti takdirnya gimana? Mumtaz. Ajidduhu. Mumtaz. Atau ajidduha karena kan sah. Kalau ayudon apa? Sama juga maf'ul mutlak. Taib. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Jadi mil'aqah artinya itu sendok. Kalau qidrun artinya itu apa? Panci, boleh panci. Al mil'aqatu fil qidri. Bareng-bareng. Al mil'aqatu fil qidri. Taib. Artinya bagaimana? Ini sendok dan ini panci.
Sendok itu berada di dalam panci sesuai dengan gambarnya. Taib, ada yang bertanya atau tidak sampai sini? Kalau ana tafadhol. Itu bagaimana? Kenapa Pak Faruk bertanya demikian? Kenapa muannats? Mumtaz. Kalau itu jelas karena sebelumnya mumtaz. Bagus pertanyaannya bagus. Jadi kalau ada sesuatu yang kita nggak tahu dia mudzakkar atau muannats, kita bertanya pakai hadza atau hadhihi. Paham ya? Kalau qalamun kan mudzakkar. Tapi kalau yang muannats apa? Misalkan mil'aqatun, sendok tadi kan muannats. Berarti kalau kita mau bertanya ma hadza jelas karena hadza qalamun, kalau mil'aqatun ma hadhihi karena jelas hadhi mil'aqah. Tapi saya nggak tahu nih bahasa Arabnya gelas misalkan, kubun. Apakah dia mudzakkar atau muannats? Ana bertanya dengan ma hadza atau ma hadhihi? Dengan ma hadza. Ya, dengan ma hadza. Karena takdirnya ma hadza syai'u. Asy-syai' itu artinya sesuatu. Dan kata asy-syai'u itu kan mudzakkar. Seperti itu. Jadi dibawakan ke ma hadza syai'u. Paham ya? Insyaallah. Taib. Pertanyaan bagus. Tadi sebenarnya saya mau memancing pertanyaan yang lain. Ada yang mau bertanya lagi enggak? Yaitu pada kata kidrun. Kenapa pakai wahadhihi kidrun? Apa tanda muannats-nya? Begitu kan? Yang lain kan jelas, mil'aqatun oke, kita aman. Mikwatun jelas. Sa'atu aliyin pakai hadhihi sa'atu aliyin jelas tidak ada permasalahan di situ. Ya. Tapi kidrun, apa gerangan dia muannats? Jawabannya adalah muannats sama'i. Sama'i itu artinya kita dengar langsung dari orang Arab tanpa ada rumusnya. Nah, itu artinya. Sama'i artinya itu udah muannats dari sananya tanpa ada rumus apakah dia ada tak marbutohnya atau tidak. Nah, pada hal-hal seperti ini kita harus dengar dari orang Arab langsung. Kalau orang Arab tersebut menghukuminya sebagai muannats, ya kita harus sami'na wa ata'na. Jangan sebagai orang Indonesia ngerasa itu nggak ada tak marbutohnya. Kata orang Arab, ya saya yang punya lidah. Seperti itu, ya. Taib. Jadi kidrun itu apa namanya tadi? Muannats sama'i. Sama'i artinya kita mendengar langsung dari orang Arabnya. Dia menghukuminya sebagai muannats. Taib. Nanti akan banyak contoh muannats sama'i yang lain. Selanjutnya, hadhihi baqaratul fallahi. Hadhihi baqaratul fallahi. Baqarah artinya sapi, ya. Kalau al-fallah itu artinya yang punya sapi itu apa, Mbah? Peternak. Ya, peternak atau pengangon apa bahasa? Ya itulah, peternak ya. Jadi al-fallah itu yang punya sapi, peternak sapi, mumtaz. Ini penggembala, mumtaz, penggembala. Itu lebih bagus, penggembala sapi atau peternak sapi. Ya intinya maksudnya itu, ya al-fallah. Taib. Kalau bahasa Arabnya petani apa? Kan ini kan al-fallah artinya peternak atau penggembala. Enggak, kalau petani. Bahasa Arabnya adalah kafar. Kamathali ghaithin, kafir. Kamathali ghaithin a'jabal kufar. Apa arti kufar di ayat itu? Petani. Jadi petani itu kafir ya. Enggak masa. Kenapa disebut kafir? Kafir itu dalam bahasa Arab artinya dia menampakkan yang tersembunyi. Atau kebalik, dia menutupi yang nampak. Paham? Ada kebenaran nih, dia tutupi. Itu namanya kafir. Makanya kalau kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu doa selain Allahumma ghfirli bisa
Allahumma kaffir an sayyiati. Artinya ya Allah tutupilah kesalahanku. Jadi dari kata kufur, kaffir an sayyiati. Ya, tutupilah kesalahanku. Jadi kafir itu artinya menutupi. Nah, petani itu kan dia menutupi, dia buka tanah, ditaruh biji, dia kafirkan, ya kan? Bener. Berarti dia kafirkan. Kafirkan biji tersebut dengan tanah. Makanya disebut kafir, jamaknya kuffar. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu. Tentu ada dua tafsir di situ. Ada yang mengatakan kufar di situ artinya petani, zurra. Ada yang mengatakan kufar di situ artinya beneran orang kafir. Taib. Selanjutnya, hadza anfun. Hadza anfun. Apa artinya anfun kira-kira? Hidung. Nggak apa-apa, bagus. Antum nggak salah karena gambarnya yang salah yang gambarnya kan. Antum nggak mungkin salah insyaallah. Hadza anfun. Ini hidung. Wa hadza famun. Dan ini apa? Bukan jenggot. Mulut ya, mulut. Bukan jenggot ya. Taib, mulut. Hadhihi udhunun. Apa artinya udhunun? Wa hadhihi ainun. Apa artinya ainun? Mumtaz. Wa hadhihi yadun. Apa artinya? Wa hadhihi rijlun. Artinya kaki. Taib. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Mumtaz. Mumtaz. Ini anak pancing. Kenapa hadhihi? Padahal nggak ada tak marbutohnya. Ini tapi jawabannya bukan mu'annats sama'i. Ini ada rumusnya. Rumusnya adalah, boleh dicatat ya. Anggota tubuh yang berpasangan itu mu'annats. Gitu. Berarti kita udah punya dua kaedah nih dalam menilai mu'annats. Yang pertama ada tak marbutoh. Yang kedua apa? Anggota tubuh yang berpasangan. Ada mu'annats sama'i tapi kan nggak ada kaedahnya itu kan. Sekarang yang ada kaedah-kaedahnya aja. Taib. Ana ringkaskan pelajaran ke-6 di sini di papan tulis.
Oh, yang mana Pak? Paling atas. Waduh, nggak bisa di zoom gini Pak. Hadhihi, ini artinya ini, tapi untuk muannats. Afwan ya. Boleh, bagus. Kemudian tanda-tanda muannats ada dua. Yang pertama berakhiran tak marbutoh. Contohnya jalisatun waqifatun. Oh bagus idenya Pak Faruk, di foto kemudian di zoom. Kalau seperti ini kan di ruang hampa nggak bisa di zoom. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Ya, ada anggota tubuh yang berpasangan seperti yadun dan rijlun. Nah itu ringkasan saja, ringkasan yang tadi kita bahas. Kemudian ada catatan, ada isim yang dihukumi muannats namun tanpa memiliki tanda-tanda. Ya, contohnya hadhihi qidrun. Jenis ini disebut muannats majazi. Ada isim yang dihukumi muannats. Afwan. Sepertinya tulisan ana terlalu kecil. Harusnya bisa diperbesar. Gimana? Oh, liman. Oh, huruf lam, mumtaz. Lam itu artinya milik. Berarti kalau liman hadhihi, iya. Ini jadi kalau diterjemahkan bukan milik siapa? Iya benar, milik siapa ini? Maksudnya barang ini milik siapa? Begitu. Betul. Ini kan lanjutannya ma hadhihi mikwah. Ya, mikwahnya ini punya siapa? Begitu. Mikwahnya ini punya siapa? Setrikanya ini milik Khalid, li Khalidin. Mumtaz. Kenapa Pak? Asyams wal qamar. Oh bukan. Dia bukan anggota badan. Bukan. Kenapa? Tidak berpasangan. Yang berpasangan nih, tangan, kaki, kemudian mata, lutut misalkan. Bukan. Yang percis gitu. Nah, asyams itu muannats. Ya, asyams itu muannats. Jadi kalau kita mau bilang ini matahari, kita bilangnya hadhihi syamsun. Orang Arab memang mengatakannya demikian. Nah, itu alasannya karena samai. Dari sananya memang orang Arab sudah menghukumi syams itu sebagai muannats. Itu contoh muannats samai. Taib. Selanjutnya kita masuk ke Iqra waktub. Ini mudah saja. Coba kita baca bareng-bareng dan kita terjemahi. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Selanjutnya nomor 2, boleh dibaca bareng-bareng. Mumtaz. Hadhihi ukhtu Abbasin. Mumtaz. Kenapa Abbasin? Mudhof ilaih. Pokoknya nggak ada huruf jar, langsung mudhof ilaih. Nomor 3, boleh dibaca bareng-bareng. Dikun. Wa hadhihi dajajatun. Bukan dajjajatun ya. Jadi ini Masya Allah, ini termasuk informasi yang lumayan menarik. Jadi hampir seluruh pondok di Indonesia, seluruh pondok nih ya, seluruh pondok Ilham, pondok Ana, seluruh pondok itu ketika mengajarkan bahasa Arabnya ayam betina itu dajjajatun dengan ditasydid huruf jim. Padahal yang benar tanpa tasydid. Ya, dajjajatun bukan dajjajatun. Itu dibenarkan oleh dosen kami di Lipia, betul kan? Dajjajatun enggak, dajjajatun. Yang benar dajjajatun. Taib. Hadza dikun wa hadhihi dajjajatun. Taib. Nomor 4.
Bacanya bagaimana? Hadza ibnul mudir atau ha mumtaz? Hadza ibnul mudiri mumtaz wa hadhihi tul mudarrisi. Mudah ya insyaallah. Bahasa Arab mudah apa susah? Insyaallah mudah ya. Sama bahasa Inggris susahan mana? Susahan bahasa Inggris. Taib. Hadhihi ummu Yasirin. Artinya mumtaz. Ini ibunya Yasir. Aina qidrul lahmi? Jawabannya bacanya hiya fit thallajati. Ats-thallajah itu artinya yang ada di bawahnya. Apa? Kulkas. Berarti terjemahnya bagaimana? Di mana panci daging yang berisikan daging, begitu kan maksudnya? Kemudian panci itu ada di dalam kulkas. Mumtaz. Hadza babun wa hadhihi nafidatun. Wa hadhihi nafidatun. Taib, mumtaz, barakallahu fik. Apa artinya nafidah? Jendela. Yang benar jendela atau cendela? Jendela, mumtaz. Taib, tamarin. Nah, ini menjawab pertanyaannya Pak Faruk tadi. Ini mahada nih Pak Faruk. Padahal isinya ada sa'ah, ada sayyarah, ada yadun, ya kan? Tapi tetap pertanyaannya mahada karena hukum asalnya adalah mahada syai'u, dan asyai' itu mudzakkar. Taib. Coba kita baca bareng-bareng ya. Mahada. Nomor 1 dari kanan ke kiri terus ya. Jawab bareng-bareng. Langsung hada itu. Oke, pelan-pelan jangan ilham sendiri yang lain. Ya, bareng-bareng hada qalamun. Selanjutnya lupa. Yang gambar-gambar inilah yang 36. Mumtaz. Berarti hadhihi mil'aqatun. Kemudian mumtaz. Hadza kitabun. Selanjutnya mumtaz. Masya Allah, ini berarti pengetahuan tentang peradab mufradatnya masih kuat ya. Hadza qamisun, berarti masih bisa hafal Quran insyaallah. Amin. Selanjutnya mumtaz. Mumtaz. Masya Allah, hadhihi sayyaratun. Selanjutnya hadza apa? Hadza babun. Hadza babun. Kemudian ini apa? Hadhihi rijlun. Selanjutnya darajatun. Turun ke bawah ke mulut. Hadza famun. Nah, ini panci. Panci apa? Hadza atau hadhihi? Mumtaz. Hadhihi qidrun. Selanjutnya apa? Hadza atau hadhihi? Maksud Anda seperti itu. Hadhihi yadun mikwatun. Kalau anfun apa? Hadza anfun. Kemudian kursi. Hadza kursiyun. Kulkas. Hadhihi thallajatun. Kemudian kunci. Hadza miftahun masjid. Hadza masjidun. Yang terakhir hadza najmun. Hadza najmun. Barakallahu fi. Kita cukupkan pada pertemuan malam hari ini. Kita cukupkan pertemuan malam hari ini. Jika ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada benarnya itu datangnya murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pertemuannya pada pekan depan biidznillah taala.
Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.